Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolonganmu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatanku. Shalom jemaat GKKI Terang Dunia, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Pendeta Elsa. Dan hari ini saya mau membawakan tema mengubah hati Tuhan yang saya ambil dari kitab Kejadian 8 ayat 20 sampai 22. Yuk kita baca bersama-sama. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan
dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, Tuhan yang kita sembah dan kita puji adalah Tuhan yang luar biasa, perkasa, agung, dan mulia, dan yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Namun, di balik keagungannya itu, ternyata Dia memiliki hati yang penuh dengan kemurahan dan belas kasihan, saudaraku. Dan hati Bapa ini bisa berubah, ya, jika tersentuh oleh sesuatu hal. Bukan berarti Tuhan yang kita sembah tidak punya pendirian, galau ataupun pelin-pelan, saudaraku. Dan apa yang sudah difirmankannya pasti dilakukan di bumi ini segera dan sempurna dan pasti terjadi. Namun berubah maksudnya di sini bahwa hati Tuhan tetap memiliki pengampunan dan kasih jika ada sesuatu yang menyenangkan dan menyukakan hatinya. Apakah sesuatu hal itu? Nah, dari ayat yang di atas, Nuh adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan dari orang-orang sezamannya yang hidup bercela, saudaraku. Ketika Tuhan membinasakan seluruh makhluk hidup di bumi ini, maka Nuh dan keluarganya yang telah diselamatkan di dalam bahtera keluar untuk melihat keadaan bumi pada saat itu. Nah, ketika mereka keluar dari bahtera, saudaraku, maka mereka tidak langsung bersenang-senang karena telah diselamatkan. Tetapi apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mempersembahkan korban sebagai ucapan syukur. Nah, ketika asap korban ucapan syukur itu naik dan Tuhan menciumnya, maka bau dari korban itu menyukakan hati Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Sehingga hati Tuhan tersentuh. Dan kebencian hati Tuhan terhadap manusia yang sudah berdosa di hadapannya melunak. Ya, dan dengan demikian Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan lagi memusnahkan manusia dan makhluk hidup yang ada di bumi. Demikian juga sekarang, saudaraku. Tuhan kita tetap sama. Bahwa jika kita memiliki sikap hati yang benar dan berkenan di hadapannya, kita selalu akan mengutamakan Tuhan di dalam segala hal dengan ucapan syukur. Maka kita bisa menjadi orang yang bisa melunakkan hati Tuhan untuk segala sesuatu yang kita rindukan terjadi di dalam kehidupan kita secara pribadi, di dalam keluarga kita, dan juga atas orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan kota dan bangsa di mana kita berpijak, saudaraku. Dan terutama juga untuk keselamatan jiwa-jiwa. Nah, saudaraku, sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh Nuh pada saat mereka keluar dari dalam bahtera, mereka tidak langsung bersenang-senang, tetapi mereka membawa korban syukur di hadapan Tuhan, korban syukur yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan seluruh sidang jemaat GKKI Terang Dunia saat ini? Adakah ucapan syukur di dalam kehidupanmu? Mari kita koreksi, saudaraku. Karena
mengucap syukur merupakan satu hal yang mutlak di dalam kasih Kristus. Ada tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 tertulis, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saudaraku, ucapan syukur ini sanggup mengubah hati Tuhan. Ucapan syukur bisa terjadi mukjizat, saudaraku. Dan kita lihat pada saat Yesus memberi makan 5.000 orang, ya, dari 2 ikan dan 5 roti. Sebelum hal itu terjadi, kita lihat Tuhan Yesus mengangkat kedua ikan dan 5 roti itu dan mengucap syukur. Apa yang terjadi, saudaraku? Yang terjadi dari 5 roti 2 ikan itu sanggup memberi makan 5.000 orang, laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, dan sisa 12 bakul. Nah, mari seluruh sidang jemaat GKKI Terang Dunia, hari ini saya nyatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, mau baik atau tidak baik keadaan yang ada, kita tetap harus mengucap syukur. Mengucap syukur dari hati yang paling dalam, mengucap syukur bukan dari mulut, tetapi mengucap syukur dari hatimu yang terdalam. Nah, kita lihat dalam kondisi saat ini, kondisi COVID yang tidak menyenangkan dan sangat-sangat tidak menyenangkan. Dan kita lihat, ya, berapa banyak orang-orang yang hancur karena COVID. Berapa banyak usaha bisnis yang dihancurkan oleh COVID. Nah, dalam kondisi yang tidak baik ini, masih adakah ucapan syukur di dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan masih mendapati ucapan syukur lahir dari hati kita? Ya, nah, mari saudaraku, ya, apapun keadaan yang terjadi saat ini, mari kita letakkan segala perkara, ya, segala perkara yang ada di kaki Tuhan, bukan di altarnya Tuhan. Ya, nah, kita bisa tahu, saudaraku, ya, kita lihat, ya, apakah ibadah kita berkenan atau tidak di hadapan Tuhan? Apakah kita membawa persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan? Apakah kita membawa korban syukur di hadapan Tuhan? Kita secara pribadi kita tahu, kita sedang membawa korban-korban yang Tuhan tidak inginkan, ataukah kita sedang membawa korban-korban yang menyukakan hati Tuhan. Ya, korban-korban keluh kesah, keinginan dan kehendak, ya, itu tidak akan melahirkan korban yang harum baunya di hadapan Tuhan. Tetapi di saat di dalam ketidakberdayaan kita membawa korban syukur kepada Tuhan, maka korban itu akan berbau harum, saudaraku. Dan apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, yakin dan percaya, ucapan syukur itu sanggup membalikkan keadaan yang ada. Ya, dengan korban syukur itu akan terbentang jalan keluar untuk kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari orang-orang menang, saudaraku. Dan ucapan syukur itu akan membawa damai sejahtera, akan memberikan sukacita di dalam kehidupan kita, sehingga apa? Kita bisa menerima hikmat daripada Tuhan untuk bisa menerima hikmat-hikmat daripada Tuhan untuk menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan kita, saudaraku. Nah, saat ini saya mau bersaksi, ya. Pada Desember 22, 2019, saya kena COVID, saudaraku. Saya pulih sampai positif itu kurang lebih 1 bulan, ya.
Nah, 1 minggu saya diisolasi mandiri di rumah, 3 minggu isolasi di UKM TKI. Nah, pada saat saya isolasi di rumah selama 1 minggu, keadaan tidak membaik, saudaraku. Ya, apa yang terjadi, tetapi tidak mematahkan semangat saya untuk terus berjuang, ya, untuk meraih kemenangan bersama Tuhan. Karena saya percaya Tuhan ada bersama saya. Dan pada saat itu, saya hanya diingatkan untuk selalu mengucap syukur. Pada saat itu, walaupun suara saya sudah tidak mungkin untuk saya bernyanyi, untuk tidak mungkin saya bersuara, tetapi di hati saya, di pikiran saya bisa bernyanyi, saudaraku. Yang ada nyanyian apa? Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Itu terus yang saya nyanyikan. Lagu-lagu ucapan syukur, lagu-lagu pengagungan yang lahir dari hati saya, pikiran saya. Sekalipun suara saya tidak mungkin saya keluarkan, saudaraku. Ya, tapi puji Tuhan, dengan senantiasa ada ucapan syukur lahir dari hati kita, lahir dari hati saya. Pemulihan demi pemulihan, pemulihan demi pemulihan Tuhan nyatakan. Ya, mari, apapun keadaan yang sedang terjadi saat ini, sekalipun mungkin dinyatakan tidak mungkin ada harapan, sekalipun sepertinya yang kita lihat gak mungkin kata orang, tetapi ada tertulis, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Nah, saudaraku, selama di dalam kehidupan kita ada ucapan syukur, maka Tuhan akan senantiasa bertindak atas kehidupan kita. Jadi sini mari nyatakan Tuhan berdaulat penuh di dalam kehidupanmu. Tuhan yang senantiasa yang akan menyatakan diri dalam kehidupanmu. Mari hari ini saya mengajak seluruh sidang jemaat GKKI Terang Dunia. Mari bawalah korban syukur di hadapan Tuhan, korban yang berkenan di hatinya sehingga sanggup mengubah hati Tuhan. Dan di saat hati Tuhan disenangkan, ya, di saat Tuhan mengubah hatinya, maka kita akan melihat jalan-jalan kemenangan yang Tuhan hamparkan di hadapan kita. Siap saudaraku, jemaat GKKI Terang Dunia? Mari kita song-song masa depan yang gilang gemilang dalam pengucapan syukur yang mana Tuhan berkenan atasnya.
Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus buat anugerah kasih karunia-Mu dan terutama buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan aku yakin dan percaya tidak ada firman-Mu yang sia-sia. Dan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau sudah memberkati setiap firman yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini ya Aba ya Bapa. Dan saat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat GKKI Terang Dunia Tuhan. Mampukan seluruh sidang jemaat GKKI Terang Dunia menjadi umat yang bisa mengubah hatimu ya Aba ya Bapa. Dan hari ini aku pun berdoa bagi setiap mereka yang sakit, dengan kuasa darah anak domba Allah sudah Kau sembuhkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang sedang mencari jalan keluar dari segala persoalan perekonomian, sekolah, kehidupan apapun bentuknya, aku nyatakan terbuka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau juga memberkati Bapak Gembala yang telah Kau tetapkan untuk seluruh sidang GKKI Terang Dunia ini Tuhan. Bapak Pendeta Goodlife di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkati roh jiwa dan raganya, berkati keluarga rumah tangganya, dan berkati pelayanannya ya Aba ya Bapa. Pertambahan demi pertambahan terus Kau nyatakan atas hamba-Mu ini Tuhan. Dan Engkau juga memberkati setiap keluar masuknya ya Tuhan. Dan dalam nama Yesus, ikan nama sakarat, aku yakin dan percaya Bapa, penyertaan-Mu sempurna, perlindungan-Mu sempurna, dan berkat-berkat-Mu sempurna di dalam kehidupannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mari seluruh sidang jemaat angkat kedua tanganmu. Terimalah damai sejahtera dan sukacita dari tempat maha tinggi. Terimalah hikmat marifat yang telah ditetapkan bagimu untuk menjadi umat yang bisa mengubah hati Tuhan. Dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah saudara-saudaramu, diberkatilah dimanapun engkau berada. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mari sepakat kita nyatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.